Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, Uskup. Timotius adalah rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Rasul Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Rasul Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Timotius seorang pemuda yang aktif, saleh dan bersemangat rasul. Untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen, Timotius disunat. Kemudian ia menemani Paulus ke Berea, Korintus, Efesus, Makedonia, dan Yerusalem. Bersama Paulus ia menulis 6 pucuk surat. Ia diutus oleh Paulus untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Timotius kemudian diangkat menjadi uskup di Efesus. Ia dibunuh dengan kejam pada tahun 97. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus yang berasal dari Antiokhia di Asia Kecil, dari keluarga yang masih kafir. Titus bertobat dan menjadi orang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu, Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasehati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Titus lalu diangkat menjadi uskup di Kreta. Titus meninggal di Kreta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah 70 murid diutus. Menjadi Kristen adalah sebuah panggilan ilahi. Menjadi Kristen bukanlah pilihan kita. Ini sebuah keistimewaan dan sebuah kepercayaan. Disebut keistimewaan karena kita diajak untuk tinggal dan hidup di dalam
dan bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Disebut kepercayaan karena kita dilibatkan untuk turut bersama Kristus mengerjakan karya-karya Kristus. Karya Kristus adalah karya Allah itu sendiri. Selain itu, ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, itu menunjukkan bahwa Sang Pemanggil, yakni Allah, memiliki maksud dan tujuan pada kita. Artinya, di balik setiap pemanggilan, selalu ada perutusan, selalu ada tugas. Setiap orang yang dipanggil menjadi murid Kristus harus siap diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam kesehariannya. Dalam perjalanan kemuridan ini, ada hal yang sangat menarik yang termuat dalam kisah perutusan 70 murid Yesus pada Injil Lukas hari ini. Yesus memerintahkan, janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Mengapa Yesus melarang para muridnya memberi salam? Apa yang salah dengan memberi salam? Bukankah dalam wejangan harian kita kerap diajarkan untuk saling memberi salam, saling menyapa? Apa maksud dari perintah Yesus ini sebenarnya? Saudara-saudariku terkasih, saya merenungkannya seperti ini. Acap kali terjadi dalam hidup ini relasi-relasi manusiawi, sopan santun, tata krama itu menjebak, menghalangi bahkan menggagalkan warta kerajaan Allah. Contohnya kalau yang berbuat salah itu adalah sahabat kita sendiri, kita akan berpikir 2 kali untuk menegurnya. Lebih jauh dari itu, kita bisa melihat di sekitar kita, tidak jarang orang lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan teman. Orang lebih mengejar kenyamanan daripada keselamatan. Akibatnya, keselamatan kerap terabaikan dan dinomorduakan dibandingkan dengan kenyamanan manusiawi. Yesus menyatakan pada para muridnya bahwa hati-hati dengan kenyamanan relasi manusiawi, sebab itu bisa menjebak dan mengacaukan tugas perutusan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Perhatian dan fokus pada pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah harus lebih utama dari kerinduan dan keinginan untuk menjalin persahabatan-persahabatan manusiawi. Semoga demikian. Amin.